Selamat malam teman-teman, kita berjumpa lagi dengan channel milik Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi teman-teman, kita baru saja mendapatkan laporan di sebuah tempat dekat rumah Mbah Kendil itu ada kejadian. Jadi seorang pedagang sayur yang berangkat pagi-pagi sekali sekitar jam 2, dia melihat dari sini juga, arahnya di barat sana, melihat seperti selendang. Dia kan bersama dengan suaminya, tapi yang melihat cuma si perempuan ini saja. Kemudian setelah dilewati, selendang itu tidak ada, dan sekarang orang itu pun jatuh sakit. Dan anehnya matanya itu tidak bisa dibuka teman-teman, dia juga tidak bisa berjalan. Sehingga pada malam hari ini kita akan melakukan pengungkapan bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro, karena ternyata banyak saksi warga yang mengatakan tempat itu adalah tempat yang cukup wingit karena banyak sekali orang-orang yang dinampaki di sana. Bahkan Mbah Kendil Jopo Montro, saya dan anak Mbah Kendil Jopo Montro pun juga pernah ditampaki di sana. Sehingga teman-teman, mari kita menuju ke tempat sana, ke tempat wingit. Kita akan melakukan pengungkapan bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Teman-teman, jadi kita sudah mulai berjalan ke tempat itu. Ini kelihatan dari sini ya teman-teman, ada sebuah gapura atau perbatasan desa. Dan inilah tempat yang saya katakan tadi. Ini di pertigaan tikungan teman-teman. Jadi sangat wajar sekali bahwa di tempat seperti ini merupakan tempat-tempat yang cukup wingit. Ini pohon bambu ya teman-teman, tapi nggak terlalu kelihatan karena keterbatasan kamera kami. Jadi ini dulu adalah bambu yang sangat rindang, dan ini adalah gapura perbatasan desa. Disinilah anak Mbah Kendil Jopo Montro ketika pada waktu itu malam Jumat sama Mbah Kendil Jopo Montro diutus untuk membeli bunga sama anak buahnya yang bernama Pak Sukamto atau muridnya. Dan ketika melintasi gapura ini, anak Mbah Kendil Jopo Montro yang berada di belakang kan dibonceng naik motor, itu wajahnya disampluk bahasa Jawanya dengan sebuah rambut. Kemudian dia melihat ke atas, ada sosok wanita yang kepalanya menggelantung ke bawah. Sontak dia sangat ketakutan sekali dan pulang ke rumah Mbah Kendil Jopo Montro. Dia pun langsung bersaksi dan melaporkannya sama Mbah Kendil Jopo Montro. Kemudian di desa kita juga ada sebuah wanita yang pulang dari rumah temannya sekitar jam 2 malam. Itu melihat ayam teman-teman, dan melihat sosok orang yang membawa rumput. Tapi ketika dia lihat, semakin dekat dia menghilang teman-teman. Dan di sana kan ada musola teman-teman ya, di terang-terang itu. Ketika Mbah Kendil sehabis sholat subuh, beliau pulang, jadi dari sana ke tikungan ini dan akan ke timur sana teman-teman. Ketika berjalan di sini, beliau melihat seorang wanita yang membawa mukena seperti sehabis sholat. Ya, beliau tidak merasa aneh, dia pikir juga jamaah seperti biasa. Tapi ketika Mbah Kendil belok ke timur, orangnya sudah tidak ada, padahal kan jaraknya tidak terlalu jauh teman-teman. Sehingga Mbah Kendil mencepatkan langkahnya sampai di pertigaan depan rumah Mbah Kendil. Dia menengok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, tapi nggak ada. Jadi dia pun sangat terkejut. Padahal waktu itu sudah jam 5 pagi, sudah agak terang teman-teman waktunya. Kemudian teman-teman, ini terlihat ya pertigaan sana timur, selatan, barat. Saya pribadi, saya juga pernah melihat satu sosok, yaitu sebuah bayangan teman-teman. Jadi saya ketika berjalan dengan anak saya yang masih kecil di sini. Jadi saya menggendong anak saya berjalan dari timur tuh kosong, tidak ada orang, kanan kiri
nggak ada orang. Tapi ketika saya sampai di sini, di belakang ini gawangan rumah orang, saya berjalan ke barat, saya melihat bayangan di depan saya itu persis dan jelas sekali seperti bayangan orang. Kemudian saya berjalan ke toko sebelah sana, itu saya pikir dia juga pembeli, teman-teman. Jadi saya nggak menoleh ke belakang, ya pikiran saya cuma pembeli biasa. Tapi ketika saya belok ke toko, saya tengok ke belakang. Ini kan di sini, teman-teman, tokonya tepat di sini. Jadi ini ada rimbunan, di barat rimbunan itu toko. Saya kira dia juga pembeli, tapi ketika saya masuk ke toko, saya lihat ke belakang, orangnya sudah tidak ada. Jadi aneh. Ada yang bilang katanya hantu atau makhluk halus itu tidak punya bayangan. Tapi saya melihat sosok bayangan saja. Kan kalau orangnya masuk ke sini tidak mungkin, teman-teman. Karena saya melihat bayangan itu tepat di baratnya gawangan. Sehingga banyak sekali cerita-cerita mistis di sini. Dan di timur gapura ini, teman-teman, pemilik pekarangan ini namanya Pak Sunarko. Jadi Pak Narko itu juga pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Seperti ini kan ibunya baru saja meninggal. Ibunya pernah bilang ini kan dulu rimbunan bambu, teman-teman, tapi sekarang sudah dipotong atau ditebang. Jadi ibunya mengatakan bahwa di sini ada sosok genderuwo. Kemudian Pak Narko sendiri juga pernah mendengar sosok yang menggerang seperti itu. Kemudian setelah ibunya meninggal 40 hari tepatnya, beliau mendengar seperti orang merobek kain kafan, swag gitu. Terus kemudian itu dia tidak tidur, teman-teman. Jadi keadaan sujud mau tidur seperti itu. Kemudian ketika beliau sedang malam ya begadang, itu mendengar seperti orang berjalan. Jadi srek seperti itu ketika dia tidak ada wujudnya, teman-teman. Dan Mbah Kendil sendiri, Mbah Kendil juga tadi saya ceritakan pernah melihat sosok sehabis sholat subuh, teman-teman. Sehingga kita akan menguak bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Selamat malam, Mbah Kendil. Selamat malam, Mbak. Cerita-cerita mistis di sini itu sudah bukan hanya 1-2 orang Mbah yang tahu, melainkan banyak orang yang tahu. Ya. Bahkan ini sepertinya Tugu Perbatasan ini sudah lama, Bang, ya? Ya, sejak tahun 48 tidak salah itu. Iya, sejak tahun 48 itu kan berarti sebelum PKI. Iya, setelah kemerdekaan atau bangunnya setelah kemerdekaan, tapi sejarahnya itu dicuplik dari agresi 48. Oh iya. Ini ada genjatan senjata kalau tidak salah itu. Kemudian Iya. diberi kenang-kenangan oleh salah satu warga. Ini yang bikin satu orang ini. Jadi warga desa bukan pemerintah desa, Bang, ya? Ini yang bikin Mbah Gumbrek namanya. Mereka punya riwayat tentang desanya. Kemudian mereka membuat tugu seperti ini. Kan timur nggak ada, cuma sebelah barat ini. Iya, cuma karena satu disinilah ini, tempat-tempat kejadian yang aneh. Dan yang perlu kita renungkan itu bahwa Pak Narko yang punya pekarangan yang mengatakan bahwa banyak kejadian-kejadian yang aneh di pekarangannya, terutama di lingkungan bambu, dan di rumahnya ada suara mengeram seperti genderuwo. Iya. Terus setelah ibunya meninggal sekitar 7 hari itu ada orang berjalan kaki. Terus kemudian setelah 40 hari itu mereka tahu seperti ada kain di lawang botolan. Iya. Itu seperti mori itu disuwek menjadi 2 rek. Iya. Jadi ada tangannya robek itu. Dan Pak Narko masih melihat TV dalam acara sepak bola, dia sedang sepak bola. Iya. Disitulah keanehan-keanehan itu yang perlu kita ungkap. Ternyata yang namanya hantu itu di mana-mana pun ada, di desa manapun juga ada, di daerah manapun juga ada. Hantu bisa berkeliaran kemana saja, pagi, siang, sore, malam juga bisa. Mereka itu agresif itu, Mbak. Iya.
Ya, yang ada di sini yang tahu cuma terutama daerah tetangganya sendiri, yang terutama sering mendapatkan kejadian aneh seperti tetangga kita yang mereka baru bercerita bahwa akan bekerja ke pasar, tahu selendang dari timur itu kelihatan selendang, setelah dekat dilihat itu hilang. Dia heran sekali, anehnya jarak berapa minggu mereka sakit, lumpuh, setelah lumpuh anehnya matanya dibuka nggak bisa, hanya merem saja, nggak bisa melihat apa-apa dan hanya memejamkan mata. Apakah imbas-imbas dari menonton sebuah selendang itu, apa mungkin dari penyakit medis, kita pun juga tidak tahu. Yang ternyata setelah kejadian itu menimbulkan hal yang buruk gitu, yang menyakitkan, yang menderitakan atau berimbas kepada orang yang melihat itu tidak baik. Karena mereka melihat terus matanya tidak bisa melihat seperti manusia biasa. Kita tidak bisa untuk memprediksi itu penyakitnya dari mana, apa dari serangan bangsa gaib, apa memang penyakit medis. Mereka dari timur sana itu kelihatan gelantong gitu. Setelah semakin dekat dia kan pakai mobil gitu. Dia di pinggir itu, ini supirnya, suaminya, sini mereka sudah melihat itu jelas. Kemudian nengok dilihat lagi itu hilang. Biasanya astra-astra bangsa halus itu seperti itu, dilihat ada, ditengok lagi hilang seperti itu. Terus aneh Mbak, seperti saya itu benar-benar nyata Mbak, dan masih jam 8 sore. Kan gawangan rumah ini di sebelah sini toh Mbak. Kalau misalkan saya dari sini lihat bayangan terus dari gawangan itu hilang, kan kemungkinan dia masuk rumah. Tapi itu saya melihat bayangan itu di sebelah barat gawangan, terus berjalan. Saya kan ke toko sama anak saya pikir pembeli biasa, tapi ketika saya belok ke gawangan toko, saya tengok itu nggak ada siapa-siapa. Ya padahal kalau bangsa halus tidak ada bayangan, tapi beritanya nyatanya seperti juga itu. ada bangsa halus yang bisa menciptakan bayangan, bayangan daripada makhluk halus sendiri. Sehingga makanya kita sulit mempelajari makhluk halus. Ada yang bilang makhluk halus yang tidak berani muncul atau pagi, ternyata ada. Ada lagi makhluk halus di kota-kota nggak ada, ternyata juga ada. Ada lagi yang mengatakan makhluk halus itu jalannya ngambang, ternyata yang memijat tanah juga ada. Jika kesimpulannya mereka akan berlagak seperti apa, berjalan seperti apa, keluar setiap hari apa, itu tidak ada batas, semaunya dia sendiri. Seperti kita ini, seperti kita ini malam mau keluar ke sini kan ya nggak masalah, pagi nggak apa, sore nggak apa-apa. Ya teman-teman, kita contohkan bahwa orang yang melihat selendang akhirnya kok kebutaan seperti ini, teman, kita buktikan. Ini tepatnya di mana kan jenengan nggak tahu Mbak? Ya, kita tidak tahu jelas, ya kita gambarkan saja. Mungkin di situ, mungkin seperti ini teman-teman. Gambaran seperti ini. Semampir seperti ini. Kita gambarkan. Dekat lagi. Ini sudah jelas Mbak. Seperti ini selendangnya. Ketika orangnya melihat masih ada, melihat kedua langsung hilang. Setelah melihat selendang ini, kenapa mereka langsung sakit, tidak bisa jalan? Tidak lama kemudian tidak bisa melihat. Apakah mereka melihat ini matanya kena pengaruh dari hal-hal yang negatif tadi hingga matanya rusak? Ya, kita tidak tahu. Dan kita kalau tidak, orangnya tidak datang ke rumah kami kan ya nggak mau atau menolong. Nggak enak nanti kita sombong. Seandainya kata mereka mau datang ke rumah kami, nah kita mengadakan penelusuran, pengamatan, pengkajian, kemudian diadakan ritual atau doa-doa tertentu agar matanya bisa terbuka lagi. Ya, seperti itu. Makanya di sini memang ya banyak keanehan yang mana masyarakat rata-rata mengetahui bahwa di sini dulunya belum ada lampu, masih bangunan penuh sekali. Orang di sini ya agak berindang-berinding. Anak saya si Danang pernah lewat sini. Ini ada orang yang kepalanya di bawah, perempuan. Dia ketakutan bersama dengan Pak Sukanto, langsung beliau dibonceng, langsung memegang dengan erat-erat. Ditanya, kenapa Nang?
ada perempuan kepalanya ke bawah, badannya di atas gitu. Nggih. Sehingga pada malam hari ini teman-teman, apabila kita membicarakan dengan sosok-sosok seperti itu, sosok-sosok mau hadir pada malam ini, saya siap untuk menghadapi apapun bentuknya. Hingga kenapa kok membuat hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Iya. Ya kita justru nggak penasaran, namun kalau di sekitar sini saja biasanya nggak mau muncul, Mbak. Iya, Mbak. Kita. Ya tahu lah Mbah siapa kan. Apabila dia muncul malah kita senang bisa ada buktinya. Iya. Kita tunjukkan pada saat saya sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh kan wiritan dulu, sehingga Iya. saya orang terakhir yang berada di musola. Kemudian sudah padang sekali, teman sudah tidak ada. Terus kemudian saya pulang, saya di depan sini, Mbak. Iya. Ya, Ini arah musola teman-teman. sekitar ada 7 meter, orangnya belok ke timur. Iya. Kemudian 7 meter kan hanya 7 langkah. Iya. Kemudian saya belok ke sini, langsung orangnya hilang gitu. Iya. Kalau misalkan tetangga saya ini itu jamaah, pasti pagernya pasti ditutup. Iya. Gitu. Iya. Itu pasti ada suaranya, buka dan tutup. Iya. Pagar itu selalu dibuka dan ditutup gitu. Iya, dan bahkan saya di rumah, Mbak Kendil di rumah, kalau orangnya buka pagar atau nutup pagar kan kedengeran loh, Mbak. Nggih. Ya, di sini teman-teman, ini area ini apa? Jadi ini sengaja saya suruh untuk menghabiskan bambunya biar padang, enggak mengandung nilai-nilai yang menakutkan atau nilai-nilai bangsa halus yang bersemayam di sini. Ini rencananya akan dibongkar total. Ini bambunya sudah hampir habis ini. Iya, Mbak. Ditebang semua. Dulunya di situ satu barungan pring. Oh iya. Dan setelah ini ditebang, itu Mbak, kejadian di belakang rumah Mbak Kendil itu, nggih. Iya, iya. Apa kira-kira semua pindah di belakang rumah Mbak Kendil atau gimana Ya, itu, Mbak? enggak, ya mungkin mereka kan melintasi aja. Jadi main-main Ya, kan, sampai nggih. timur, sampai belakangnya rumahnya Pak Watirin. Setelah saya mendengarkan suara orang menggeraji bambu garing, Iya. bambu kering, dan banter sekali, Iya, keras sekali. keras ya. Saya tidur, saya sampai bangun, saya dekati bambu itu, ternyata tidak ada. Setelah saya kemudian akan tidur lagi, ada suara lagi. Kemudian pintu saya hantam pakai tangan, itu langsung diam. Dan tiba-tiba kebersamaan jam itu, waktu itu tetangga saya kan punya pohon Bunga. kembang kenongo. Iya, Itu bunga langsung patah seperti digeraji, dan Iya. itu pangnya, rantingnya besar sekali. Setelah ranting itu pun juga sempal, itu ya merupakan pelambang. Akhirnya istrinya juga sakit meninggal, Iya. terus yang lakinya menyusul meninggal. Seperti aneh-aneh sekali di sini tuh. Kalau Iya. ramalan saya, prediksi saya itu sangat berkaitan sekali. Ya, kalau pada waktu malam ini tidak ada tetangga yang keluar, sepi sekali. Iya. Teman-teman di sini tuh jarang ada orang yang melean sampai pagi. Iya, karena kan bukan Iya. pekerja tuh, Mbak, nggih. Ya, bekerja satu desa itu yang melean terus menerus hanya saya sendiri. Iya. Tetangga saya ada, tapi kuatnya hanya jam 12 malam. Iya. Sudah nggak kuat lagi. Makanya kita sering mengamati malam keluar di jalan ini. Bagaimana rasanya keadaan sepi, singlu, terus keadaannya tintrim, terus keadaannya dengan adanya sidang kayon. Jadi kita biar pikiran kita itu luas dan kita itu hatinya sempit himpit, akhirnya tidak sombong. Iya, Mbak. Akhirnya seperti inilah dunia ini, dan dunia yang bangunan yang mewah seperti ini suatu saat akan ditinggal. Kalau bangunannya tetap panggah, desanya panggah, bentuk-bentuknya desa panggah, Iya. yang rubah adalah manusianya. Manusia meninggal, desanya tetap utuh saja. Iya. Dan itu aneh, Mbak, nggih. Seperti waktu Mbak Kendil itu kan jam 5 itu kan sudah tergolong sudah terang loh, Mbak. Sudah padang sekali, Mbak. Iya. Tapi anehnya yaitu 7 langkah saja mereka sudah hilang gitu. Iya, terus kemudian katanya hal seperti itu nggak ada bayangannya, tapi itu saya dengan jelas melihat bayangan. Ya, itu kalau dilihat memang suasana rumah ini memang
apa singgu ya. Iya, Hanya sosok-sosok senang dengan rumah-rumah seperti ini. iya. Jadi ini adalah rumah orang yang memiliki pekarangan itu teman-teman. Ini mati semua lampunya, benar-benar sangat gelap. Dan dia pun pernah bilang Manggi, ketika sholat pun juga pernah diganggu. Diganggu. Jadi kan itu juga satu keanehan, katanya makhluk halus itu takut dengan ayat-ayat Allah, tapi ternyata ada juga yang tetap bisa menembusnya Manggi. Untung Pak Narko itu orangnya ya tidak penakut itu Pak. Iya Mbah. Dia kendal sekali, apabila ada geraman-geraman itu malah disemantai. Iya. Aja ngerenge arep wiritan aku. Nggih. Grebek ya, akhirnya dia diam. Padahal dia hanya sendiri sama istrinya saja. Iya. Masuk dia orang yang tidak penakut itu. Iya Mbah. Karena dia sering ke sawah, berangkat jam 3, jam 2, jam 1 biasa. Iya. Untung yang punya rumah itu orangnya juga tidak penakut ya, Mbak. Nggih Mbah. Sehingga teman-teman pada malam hari ini kita sudah anjang sana, kita menelusuri ke perbatasan desa kami. Ternyata juga ada berbagai keanehan-keanehan yang baru saja juga ada orang melihat sampur seperti ini yang semampir di ranting-ranting pagar. Akhirnya setelah itu ternyata juga menjadikan mereka sakit dan kebutaan, tapi kebutaan dan sakit itu kita belum bisa memastikan itu berasal dari bangsa halus atau dari medis atau penyakit biologis. Tapi yang jelas setelah itu menjadikan masalah. Bahkan seperti halnya ada orang memotong bambu, setelah saya tepuk pintu saya dia diam, ternyata tetangga saya itu ada pohon yang sangat besar, pohon kembang, akhirnya semplah seperti digeraji. Jadi tatunya atau bekasnya itu halus sekali seperti gergaji. Ternyata jarak hanya mingguan atau tidak sampai 1 bulan terjadi sakit, istrinya sakit, jarak 40 hari disusul lakinya juga meninggal. Ini apakah ada rentetan daripada gerakan makhluk halus atau itu memang sudah waktunya tiba atau penyakit-penyakit biologis? Iya Mbah. Ini hanya sebagai wacana saja. Intinya kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang penghamba Allah hingga kita terhindar dari malapetaka, karena kita benar-benar bersujud kepadanya, percaya kepada Allah, akhirnya Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebesar apapun, seperkasa apapun, sedahsyat apapun, mereka akan dikalahkan dengan kekuatan Sang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Ya teman-teman, jadi inilah pengungkapan area Wingit di dekat rumah Mbah Gendil Jopo Montro. Ini berdasarkan saksi-saksi tetangga kami, sekaligus kami yang mengalaminya sendiri teman-teman, sehingga semoga ini menjadi wacana yang bermanfaat sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita semua. Barangkali teman-teman ada yang memiliki pengalaman yang sama, kita tidak bisa memungkirinya bahwa percaya atau tidak, mereka makhluk-makhluk halus seperti itu adalah hidup berdampingan dengan kita, seperti jauh tapi juga seperti dekat. Jadi susah sekali jika digambarkan. Yang jelas mereka semua juga merupakan hamba-hamba Allah yang patut kita hormati, patut kita hargai. Sehingga teman-teman, mungkin Mbah Gendil ada yang ingin disampaikan Mbah selain ini? Saya kira sudah cukup. Saya menyampaikan minta maaf apabila penyajian kita kurang memuaskan atau kita lama sekali tidak muncul di YouTube atau di yang lain, karena kita punya kesibukan yang tidak dapat kita tinggalkan. Tapi yang penting kita tetap selalu hadir menghibur pada Anda semua. Terima kasih. Iya, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.